Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidandillah wa musalli ala rasulillah la khawla wa la quwata illa billahi alil adim. Malam yang penuh dengan keberkahan 1 Desember 2023. Jumpa lagi dalam sebuah kesempatan diskusi bersama tokoh pergerakan Islam kita, Ustadz Irwan Saifullah. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, gimana kabarnya Ustadz Irwan Saifullah malam-malam ini? Alhamdulillah, selalu indah, selalu istimewa, selalu Masya berkah Allah. di dalam dakwah dan perjuangan Islam. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Ustadz Irwan Saifullah, sebagaimana kabar yang santer dan ini menjadi sebuah pembicaraan dari berbagai lapisan dan dari berbagai pihak. Bahkan sudah ada konfirmasi dari Istana Kepresidenan dan juga ada respon dari salah satu anggota Komisi 3 DPR RI. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo ya, Ketua KPK periode 2015 sampai 2019. Dan nampaknya memang Pak Agus Raharjo ini sosok yang sangat kompeten ya kalau kita bisa melihat track record mengenai pimpinan KPK. Di antaranya ketika fit and properties misalnya, Pak Agus Raharjo ini mengantongi sejumlah 52 suara ya kalau nggak salah. Dari 53 suara yang akhirnya menjadikan dia sebagai pimpinan KPK pada periode itu ketika dilakukan fit and properties pada awal penentuan dia sebagai ketua KPK. Nah, yang menyentak kepada publik adalah ketika dia dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh salah sebuah media televisi, dia menyampaikan pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Tetapi uniknya pada pemanggilan kali ini katanya beliau pada saat itu, beliau menyampaikan bahwa biasanya yang dipanggil itu langsung 5 komisioner KPK, tetapi ini dia dipanggil secara khusus dan pintunya tidak melalui pintu ruang wartawan tetapi melalui pintu masjid dan didampingi oleh seorang setnek ya kalau nggak salah, yakni adalah Pak Pratikno. Dan yang mengagetkan adalah dalam pertemuan khusus itu Pak Agus Raharjo diminta menghentikan kasus Setnov ya, Ketua DPR saat itu dalam kasus EKTP. Ini yang menjadi satu hal yang sangat mengagetkan ketika kita membicarakan di tengah latar adanya penetapan tersangka Firly Bahuri yang kita kemarin sudah diskusikan ya. Seperti apa Firly Bahuri ini memberikan satu gambaran pertikaian di antara lembaga penegak hukum yakni KPK dan Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah Kapolda Metro Jaya, dan sudah dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua KPK melalui surat keputusan Presiden nomor 116 tahun 2023 tertanggal 24 November 2023. Pertanyaan krusialnya seperti apa sih seperti track record perjalanan lembaga anti rasuah ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2 kepemimpinan. Kalau kita mencatat kepemimpinan rejim Presiden Joko Widodo ini di dalam komitmennya untuk mengentaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mudah-mudahan Cak Slamet kita semuanya diberikan barokah ya, kesehatan Amin, 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 amin. dan tidak lupa juga rezeki kita. Ya, Amin, amin. baik itu berupa uang maupun berupa istri, anak yang juga Amin, sehat amin, amin. walafiat Amin, ya. amin ya Rab. Amin, amin. Anak dan istri yang sholihah, Amin, amin ya Rab. keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
ya, Amin, luar amin. biasa. Dan tidak lupa sekali lagi, ya, kita himbau dan kita ajak kaum muslimin di seluruh Nusantara untuk berbondong-bondong hadir ya malam ini jam 3. 0.03 ya, dan yang tidak bisa hadir bisa live streaming ya untuk mengikuti acara yang sangat istimewa dan spektakuler, reuni bersama umat Islam internasional ya. Luar biasa, Cak Salam ya, Cak Selamat ya, luar biasa. Sekali lagi Ya, ya, ini Pak Jokowi menghadapi ya huru-hara politik yang paling besar ya di era kepemimpinan atau kekuasaan hingga hari ini, mulai Presiden Soekarno hingga hari ini, termasuk ini huru-hara yang paling besar ini Cak Selamat ya. Sampai ada juga ini yang netizen-netizen itu Cak Selamat yang berkomentar, ini betul-betul terjadi politik pagebluk. Nah, jadi Cak Selamat ya, sekali lagi Cak Selamat ya, ini ada politik pagebluk gitu ya. Ini apa ini bahasa apa ini Jawa ini. politik Pak Geblok ini, Ustaz Irwan Saifullah? Politik pagebluk ini ya memang betul-betul terjadi bencana yang sangat besar, skandal yang sangat besar yang dibuat oleh kekuasaan dan kembali kepada kekuasaan itu sendiri, Cak Slamet ya. Ini luar biasa, tidak pernah diprediksi, tidak disangka ini Cak Slamet. Dan benarlah apa yang telah ya didoakan oleh para ulama, bahkan banyak mubahala yang sudah berjalan dan sudah mulai ya alam dan sunatullah Allah SWT mengabulkan, mengijabah doa-doa dan mubahala para ulama dan para habaib. Dan Allah SWT juga menegaskan langsung ini Cak Slamet ya, di dalam surat Fatir Allah SWT menegaskan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yahiqqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa melainkan kepada orang yang merencanakan sendiri. Coba luar biasa ini Cak Selamat ya. Ini adalah takdir Allah SWT, sunatullah, ketentuan dari Allah SWT. Siapa yang zalim, maka kezaliman itu akan kembali kepada dirinya. Siapa yang menindas, maka penindasan itu suatu saat akan kembali kepada dirinya. Ya, dan siapa juga yang berkhianat kepada umat Islam, rakyat Indonesia, maka akan dikembalikan rencana jahat tersebut kepada orang yang membuatnya. Ya, skandal di era Pak Jokowi ini banyak sekali nih Cak Slamet ya. Menghadapi sidang gugatan perdata, ijazah palsu saja luar biasa. Tidak mampu Cak Slamet sampai hakimnya kabur gitu ya. Dan mungkin akan ada petisi ya ulama, advokat dan tokoh nasional. Ya, ini bisa menjadi luar biasa bencana atau pagebluk yang sangat spektakuler ini Cak Slamet ya. Nah, tapi ini yang paling tinggi lagi ini adalah skandal ya Mahkamah Keluarga dan skandal KPK. Itu Cak Slamet. Jadi kalau kita lihat ya, kita flashback sedikit ini Cak Slamet ya, Ya, bahwa ya, Ustaz. KPK ini didemo oleh mahasiswa berjilid-jilid, bahwa undang-undang KPK ini dibuat oleh Pak Jokowi, diusulkan kepada DPR ini adalah untuk melemahkan KPK. Ya, ketika itu para buzzer itu menyerang, Cak Slamet ya, dengan adanya KPK ini adalah KPK Taliban, KPK radikal, sehingga orang-orang KPK ini tidak berdaya untuk mengkritisi apalagi menolak undang-undang KPK yang baru gitu Cak Slamet. Nah, itu ya, maka undang-undang KPK ini yang paling berat itu Cak Slamet, itu adalah KPK itu dibawa langsung presiden.
Yang kedua ada SP3 yang selama ini tidak pernah ada SP3. Dua ini, Cak Slamet, yang dikritisi. Bahkan ya mantan-mantan ya mantan-mantan pejabat teras KPK mulai Abraham Samad, mulai Bambang Wijayanto berteriak keras ini adalah mengamputasi ya, menjadikan tumpul KPK itu. Tapi ketika itu diserang balik dengan opini KPK Taliban, ya, sehingga tidak mampulah menghadapi itu, akhirnya disahkan. Tapi sekarang ini terbongkar, gitu Cak Slamet, ya, terbongkar, terkuat, gitu. Dan ini adalah skandal yang sangat besar ini yang disampaikan oleh Pak Agus, ya, Raharjo. Pak Agus Raharjo tadi ini, ya. Ternyata dia ini dipanggil oleh Pak Jokowi, ya, melalui Pak Pratikno, ya, belum masuk itu katanya beliau, Cak Slamet, masih berjalan ini, ya, mungkin bahasanya itu ya, Pak Jokowi ini ternyata walaupun dia ini, ya, bungkring, ya, kurus, Cak Slamet, ternyata kalau marah itu menakutkan itu, Cak Slamet, ya, katanya, hentikan, 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 gitu. Pak Agus Raharjo bingung, apa yang dihentikan itu? Nggak ngerti dia itu. Ternyata kasus yang sangat besar, yakni kasus IKTP, gitu, Cak Slamet, yang berkaitan dengan pendukungnya, yakni Setia Novanto, yang betul-betul ya menjadi pendukung setia Presiden Jokowi. Nah, itu Cak Slamet ya. Nah, jadi yang pertama ini dianggap sebagai skandal yang sangat besar karena ini ternyata terkonfirmasi bahwa ya dengan adanya kemarahan Pak Jokowi langsung kepada Ketua KPK tadi, ini menunjukkan betul-betul Pak Jokowi itu ya ingin mengendalikan KPK. Ya. Dan selanjutnya ketika melihat ternyata KPK ini independen, KPK ini tidak bisa dikendalikan, akan menyasar kepada kroni-kroni, ya, buzzer-buzzer mereka dan juga pendukung-pendukung, ya, elit-elit pendukung Pak Jokowi, ya, akan bisa disasar. Nah, maka KPK harus diamputasi, harus dikerdilkan. Nah, itu yang pertama, Cak Slamet ya. Jadi sudah pasti. Yang kedua, ya buktinya sudah banyak sekali. Ya, mulai ya Abraham Samad, ya, mulai Bambang Wijayanto, sampai juga ya sama juga Refli Harun dan kawan-kawan bersama juga ex KPK ya berteriak dengan keras gitu Cak Slamet bahwa ya Firly Bahuri ini harus segera ditangkap karena dia tersangka, harus ditangkap berkali-kali. Ya, dan sekarang publik semakin marah dan semakin tidak percaya. Yang lain tersangka langsung ditangkap, tersangka langsung ditangkap, YSL tersangka langsung ditangkap. Ya, siapa lagi? Ya, gitu. Ya, yang kritis-kritis ini tersangka, Johnny G. Plate langsung ditangkap. Tapi ini Firly Bahuri ini, ya, walaupun sudah tersangka, dia masih kelihatan kebal ini, Cak Slamet. Padahal kalau kita lihat ini sudah sangat jelas ya. Polda Metro Jaya ini berdasarkan temuan dan bukti yang ada, maka Firly Bahuri ini diduga melanggar pasal 12E dan pasal 12B dan atau juga pasal 11 Undang-Undang Tipikor Junto 65 KUHP. Disertai barang bukti uang sekitar 7,4 miliar dolar Singapura. Sehingga dia diancam dengan ancaman maksimal seumur hidup. 5 tahun ke atas saja langsung ditangkap. Ini seumur hidup ini Cak Slamet. Tidak ditangkap-tangkap. Coba gitu ya. Nah, ini semakin ya mengkonfirmasi bahwa terjadi pertarungan ya, terjadi saling menjegal, terjadi saling serang menyerang, ya, terjadi saling ya melakukan borgol memborgol.
Jadi ini yang menarik ini Cak Slamet, tentu Firly Bahuri ini bukan orang sembarangan. Tentu dia tahu banyak skandal-skandal gitu Cak Slamet. Nah, makanya ini barangkali yang dijadikan tawar-menawar. Makanya kita lihat nanti, ya kalau pra-peradilannya diterima dan dia melenggang, wah berarti Firly Bahuri ini sakti ini Cak Slamet. Ya, punya kartu as yang sangat banyak ini Cak Slamet. Ya, ya mungkin ya ketika dia lepas ya mungkin dia di SP3 mungkin dia dipeti eskan seolah-olah dia ini hebat seolah-olah dia menang ya selamat seolah-olah dia ini sakti namun kalau ini terjadi justru ini skandal lebih besar lagi dan akan memukul secara politik Pak Jokowi ini memang sudah tidak layak lagi dan sudah wajib untuk dimakzulkan, untuk dimundurkan. Nah, itu Cak Slamet. Saya pikir luar biasa ini. Ya, alasan yang kedua, publik ini ya melakukan protes dan kemarahan yang sangat luar biasa ini. Nah, dan yang tadi saya sampaikan, ya ini semuanya ini ternyata tidak mampu dibendung ini Cak Slamet. Satu persatu pendukung setia, teman setia, sahabat setia Pak Jokowi sekarang ini memukul balik Pak Jokowi ini. Ya, menyerang balik bahkan ingin menjatuhkan balik Pak Jokowi ini. Saya pikir ini istana. Ini betul-betul kepalanya ini pening 7 keliling ini Cak Slamet ya. Nah, ini barangkali Cak Slamet yang dinaskan oleh Allah SWT tadi bahwa pembuat makar itu maka akan kembali makar itu kepada orang yang membuatnya. Atau kalau netizen yang ramai sekarang ini, politik pagebluk. Ini akan trending topik sepertinya ini. Politik pagebluk ini Cak Slamet. Begitu Cak Slamet, komentar saya. Ya, Ustadz Irwan Saifullah, terima kasih untuk perspektif awalnya. Dan kita menunggu ya seperti apa, sejauh mana nanti penetapan tersangka Firly Bahuri memang ditindaklanjuti. Konfirmasi dari Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana yang memberikan bantahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo, Ketua KPK 2015-2019 itu disampaikan katanya masih belum ada. Konfirmasi ke Mensesnek mengenai konfirmasi tindak lanjut dari proses hukum atas Firly Bahuri sekalipun sudah dikeluarkan surat keputusan mengenai Ketua KPK sementara pengganti dari Firly Bahuri. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan ya, kita ini lebih percaya kepada Agus Raharjo apa kita ini percaya kepada Joko Widodo, karena sebagaimana Pak Ari Dwi Payana sebagai representasi dari staf khusus presiden menyampaikan bahwa ini sebetulnya sudah ada sinyalemen dari Jokowi, Presiden Jokowi pada tanggal 17 November 2017 yang dinyatakan di situ bahwa Presiden Jokowi memberikan penegasan proses penegakan hukum atas kasus Setnov Setia Novanto atas kasus EKTP dan pembelaan yang dilakukan oleh konfirmasi yang dilakukan oleh pihak istana yang direpresentasikan dari Koordinator Staf Presiden juga dinyatakan bahwa sudah ada semacam keputusan hukum berkekuatan hukum tetap inkrah atas kasus Setnov. Tapi yang menarik menurut saya, Ustadz Irwan Saifullah, Pak Agus Raharjo itu mensinyalir case yang yang terjadi pada pemanggilan yang kemudian menunjukkan bahwa marah-marahnya Presiden Jokowi untuk meminta kepada Pak Agus Raharjo menghentikan kasus hukumnya Setia Novanto itu kan setelah 3 minggu dari dipanggilnya Pak Agus Raharjo itu dikeluarkannya sprindik kan begitu, surat perintah penyidikan, dan pada saat itu KPK tidak memiliki instrumen terkait dengan SP3 sehingga
Pak Agus Raharjo menyampaikan seolah-olah ini menjadi sebuah momentum yang mendorong revisi Undang-Undang KPK yang digugat oleh banyak kalangan, yakni mahasiswa terutama, yang merupakan bentuk representasi dari upaya pelemahan KPK, yakni sebagaimana yang Ustadz Irwan Saifullah sampaikan tadi, keluarnya SP3 sebagai sebuah instrumen yang akan berpotensi untuk menghentikan kasus yang tebang pilih begitu. Yang kedua adalah lembaga KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga negara tetapi menjadi lembaga pemerintah di bawah tanggung jawab presiden secara langsung. Dan yang ketiga, jangan lupa tes wawasan kebangsaan itu menjadi sebuah proses sterilisasi anggota KPK dan status kepegawaian anggota KPK, yang anggota KPK pada akhirnya kalau kita mencoba melihat informasi dan mungkin perlu diverifikasi informasinya, adalah status kepegawaiannya menjadi status kepegawaian ASN. Pertanyaannya sekarang Ustadz Irwan Saifullah, kalau kita melihat kasus yang menimpa kepada Firly Bahuri, dan ini yang menjadi pertanyaan lama, seberapa sebetulnya revisi Undang-Undang KPK itu merepresentasikan intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga penegak hukum yang menjadi leading sektor terpenting bagi proses pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, melakukan intervensi kepada KPK hingga sekarang. Dan kita akan mencoba melihat perkembangan Firly Bahuri apakah nanti benar-benar diproses hukum atau tidak. Dan tentu kalau ini memang mengkonfirmasi kuatnya intervensi Presiden Jokowi terhadap lembaga pencegahan dan pemberantasan korupsi ini, maka opsi-opsi sebagaimana yang menjadi desakan publik dan disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana tentang pilihannya, apakah didorong proses pemakzulan secara konstitusional kepada Presiden Jokowi, atau Presiden Jokowi, istilahnya orang Jawa itu, di dalam prinsip pemerintahan Jawa itu lengser ke Parabon lah. Kira-kira begitu Ustadz Irwan Saifullah. Seperti apa Anda melihatnya ini Ustadz Irwan Saifullah? Iya. Nah, jadi Cak Slamet, ini memang sangat sulit sekali sekarang ini posisi dari Pak Jokowi ini, ya. Jadi kalau Pak Cak Slamet tadi itu mengomentari, ya, dugaan kuat ini intervensi Pak Jokowi ini sangat kuat. Nah, itu sebetulnya publik itu juga merasakan seperti itu, Cak Slamet ya. Nah, kalau menggunakan kaidah usul fikih, derajat intervensinya itu sampai di mana tingkatnya itu. Justru tingkatannya kalau kita menggunakan sedikit usul fikih, ini derajatnya itu sampai mutawatir gitu, Cak Slamet ya. Jadi bisa sampai derajat pasti gitu. Bagaimana tidak? Justru yang namanya mutawatir itu banyak orang yang kemudian dia bersaksi bahwa dia itu melihat, bahwa dia itu diajak, bahwa dia itu dipaksa untuk melakukan pembegalan-pembegalan hukum, dalam bahasa sekarang para advokasi itu, dalam bahasa yang sangat intelektual itu adalah intervensi. Ya, bagaimana tidak? Itu yang terbaru ini. Saking tidak kuatnya si Rudi F.Ik ini menyatakan ya bahwa Pak Jokowi ini kecewa. Kenapa? Karena sesungguhnya dialah yang minta 3 periode itu kepada Bu Megawati. Padahal sebelumnya si Bahlil itu sudah mengatakan bahwa dialah. Tapi ini Rudi F.Ik ini dia berani, ya, dia berani dijadikan saksi, dia berani bahkan bersumpah bahwa Pak Jokowi ini menghadap kepada Ibu Megawati minta 3 periode tidak dikasih gitu. Ya. Dan tidak ada jawaban. Ketika Gibran ditanya, dia ya, ketika dia ditanya tidak mampu menjawab dengan tegas, dia cuman ya tola tole Gibran ini. Ya, ibu saya tidak ngomong seperti itu, apakah ngomong seperti itu? Nggak ada jawaban yang tegas itu. Nah, apalagi sebelumnya yang disampaikan oleh ya Hasto, ya, disampaikan juga oleh
ya tokoh-tokoh yang lain. Bahkan juga pernah disampaikan oleh Pak Din bagaimana ketika dia dimintai sebagai Wanti Pres yang kemudian ada syarat-syarat yang syarat itu ternyata tidak independen, bahkan menjatuhkan beliau martabatnya atau kedudukannya bisa menjadi ulama warasatul anbiya. Nah, apalagi ya terkonfirmasi juga dengan mata telanjang bagaimana pembegalan hukum yang sudah ada bisa dirubah, ya. Dan ketua KPK ini melakukan pelanggaran berat gitu Cak Slamet. Ya, makanya disemprot ketika dia mengatakan bahwa saya ini difitnah gitu. Nah, kemudian Pak Mahfud nyemprot juga, "Kamu itu difitnah siapa?" gitu. "Siapa yang fitnah? Apa kamu berani mengatakan bahwa yang memfitnah kamu itu adalah Jimli Asidiki?" Ya gitu. Cep, diam ketika itu dia cep gitu. Jadi segala jawabannya, segala narasinya itu ternyata menelanjangi dirinya sendiri gitu Cak Slamet. Nah, apalagi yang kedua Cak Slamet, ya Pak Jokowi ini terkenal ini the king of lip service ya, gitu loh, raja ngibul 60 lebih gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan bahwa derajatnya itu intervensinya itu sampai ke tingkat mutawatir ini Cak Slamet, ya. Makanya sangat tegas sekali itu si Rizal ya, si tokoh-tokoh nasional seperti yang dari Bandung itu, siapa itu? Rizal Fadilah mengatakan bahwa M. clear, Rizal Fadilah. ya M. Rizal Fadilah clear bahwa Jokowi ini telah melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi. Maka hukumnya wajib diturunkan. Wajib diturunkan. Begitu Cak Slamet. Nah, sampai yang terakhir ini Cak Slamet. Ya, Pak Jokowi ini keperucut barangkali dia nggak tahu. Kok bisa gitu loh. Dia sendiri mengatakan saya ini harus cawe-cawe gitu. Loh, ya opo gitu loh. Wong orang itu menduga intervensi dia, dia mengendalikan, dia mengatakan tidak gitu kan. Tapi pada satu sisi dia ketika dia kebingungan, akhirnya dia keperucut sendiri bahwa dia memang harus cawe-cawe di dalam copras-capres ini. Ya, maka tidak bisa lagi beralasan, Cak Slamet. Makanya Pak Jokowi itu kalau sen kanan dia ke kiri, kalau sen kiri ke kanan, gitu Cak Slamet. Nah, itu apalagi Cak Slamet, ya, gitu. Iya, Makanya sangat berat ini bagi Pak Jokowi. iya. Ya, Ya, sangat Ustaz, berat, berat sangat sekali, berat Cak. ya ini ya, sangat berat ya, Berat ini, berat sekali. berat, Iya, berat sekali. karena pertentangannya bukan hanya dari kelompok oposisi, tetapi juga kelompok yang dulu menjadi bagian tidak terpisah dari kabinet kan begitu. Apalagi Nah, ini ada itu Cak PDIP. Slamet, yang Hmm, menjadi berat itu di situ. hmm. Kalau pendukungnya sendiri, kroninya sendiri, teman sahabatnya sendiri, kemudian ngomong, nggak dipercaya, kan nggak mungkin. Wong dia tahu semuanya gitu. Adian Napituluy sampai bilang, saya ini nggak ngerti sekarang itu. Pak Jokowi yang dulu itu kok gitu. Itu kan mafhum mukhalafah gitu jangan. Mafhum mukhalafah, dia itu ngomong apa gitu. Nggak bener semua. Maksudnya begitu, Adian Napituluy itu. Iya, ini yang menarik Ustadz Irwan Saifullah. Jadi Ya, bagaimana? mantan ketua KPK atau ketua KPK periode 2015 sampai 2019 yang diwawancarai di salah satu stasiun televisi hingga memantik pembicaraan luar biasa, seolah-olah menguak seperti apa sih sebetulnya proses intervensi KPK dilakukan yang disimbolisasi melalui revisi Undang-Undang KPK, yang ujungnya adalah karena adanya permintaan kasus korupsi EKTP yang menyeret mantan ketua DPR Setia Novanto itu dihentikan, dan ini yang akan menjadi satu titik balik kondisi seperti apa Presiden Jokowi itu mempertahankan kekuasaannya, karena seolah-olah kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Jubir Ari Dwi Payana itu ya, yang menjadi representasi istana memberikan jawaban atas apa yang disampaikan oleh Pak Agus
Raharjo sebagai mantan ketua KPK itu kan menyampaikan bahwa ini sudah ada konfirmasi lah begitu ya, dan yang ketika ada konfirmasi itu seolah-olah melempar bahwa revisi undang-undang KPK itu adalah hak inisiatif DPR, dan sekarang yang menarik adalah DPR melontarkan satu usulan untuk memanggil ketua DPR Pak Agus Raharjo itu untuk dimintai keterangan seberapa jauh sebetulnya intervensi proses hukum di KPK itu dilakukan oleh Presiden Jokowi sehingga itu menguak semuanya. Nah, kemungkinan ke depan ini seperti apa ini Ustadz Irwan Saifullah kalau Anda melihatnya dinamika internal parlemen yang sudah sedemikian terpolarisasi sekarang, bukan lagi utuh sebagaimana dulu ketika kepemimpinan Presiden Jokowi itu memang didukung oleh semua parpol dengan adanya koalisi yang mengusung capres dan cawapres paslon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sekarang tentu kondisinya dinamis, kondisinya menjadi yang lain seperti yang dulu pernah terjadi, Ustadz Irwan Saifullah. Iya, saya pikir kesimpulannya ini Cak Slamet ya. Kesimpulannya itu tidak akan kuat ini Pak Jokowi. Ya, kenapa ini? Karena ini skandal yang sangat besar sekali. Ini sudah terungkap semua satu persatu gitu. Berarti mereka tidak ada ketakutan lagi. Ya, belum pernah ada ini. Bagaimana kemudian Firly Bahuri ini diadili oleh Kapolda gitu. Bahkan sampai kemudian tersangka dengan sangat kuat sekali bukti-buktinya itu. Ya, dengan sangat kuat bukti-buktinya, dan kemudian dia juga langsung dihentikan menjadi ketua KPK. Nasib tragis ini seperti persis seperti Anwar Usman. Persis. Loh, ini kekuatan dahsyat gitu Cak Slamet. Mampu dipenggal lehernya. Di mana lagi letak kekuatan Pak Jokowi sudah tidak ada. Gitu. Dan ini akan terus. Ya. Nah, disinilah Cak Slamet sesungguhnya ya jahatnya dan kejiknya politik demokrasi itu. Ya, sumber demokrasi yang berbiaya mahal. Ya, mengeluarkan uang yang mahal, mengeluarkan dana yang sangat banyak sekali. Tentu tidak akan mungkin berapa besarnya kekuatan uang Pak Jokowi. Mampu tidak untuk membayar semua politisi? Tidak akan mampu. Ya, maka yang akan mampu membayar seluruh tokoh-tokoh nasional, para ulama, para habaib, dan rakyat Indonesia ini, yang mampu membayarkan itu hanya kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari syariat Islam. Maka inilah politik Islam, yakni politik Islam itu adalah politik yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah yang menjamin keadilan dan kesejahteraan tanpa sepeser pun uang yang harus digunakan untuk membeli. Sedangkan ini sekarang ini politik uang ini, Cak Slamet. Nah, maka ketika tidak mampu dibayar, ya tentu mereka akan saling ya senggol menyenggol. Ketika senggol menyenggol tidak bisa saling cakot mencakot. Kalau saling cakot mencakot tidak bisa, maka saling mentersangkakan. Bisa juga saling mati mematikan, itu tidak salah. Nah, itu yang terjadi, begitu jahatnya, kejamnya politik demokrasi ini, tidak salah. Ini harus menyadarkan kita ini. Ya, menyadarkan kaum muslimin, ya, menyadarkan para ulama, para habaib, maka kita tidak ada jalan kecuali kembali kepada Islam. Ya, kembali kepada syariat Islam. Nah, itu kalau kita lihat sekarang ya. Nah, maka kembali lagi tadi, Cak Slamet, ini terus menerus ini. Ya, terus semakin panas, semakin panas, semakin panas menjelang Februari ini. Ya, ngeri ini. Maka yang pertama nanti akhir dari politik ya akhir kepemimpinan Pak Jokowi ini, satu yang sudah sangat kuat sekali, dugaan kuat adalah hasil
pemilihan presiden ini tidak akan legitimasi kalau itu terjadi. Maka kalau tidak terjadi legitimasi, maka tidak akan pernah aman Pak Jokowi itu. Ya, terus-menerus akan digoncang dan tentu semakin lemah tidak mampu lagi melindungi Pak Jokowi. Sekarang saja tidak mampu melindungi dengan kekuatan yang full power ini. Nah, tentu nanti ini juga tidak akan mampu lagi ya. Dan tidak akan mampu dan akhirnya kembali seperti yang dinaskan oleh Allah SWT, maka seluruh bentuk kezaliman, seluruh bentuk kekejaman, seluruh bentuk pengkhianatan itu akan kembali kepada rezim Jokowi. Nah, demikian Kak Slamet ya. Jadi ya, maka pemilu yang tidak akan legitimasi ini akan membawa dampak ya, perlawanan ya, dan juga kemarahan masyarakat ini semakin besar dan tidak terbendung dan akan menjadi bahaya politik di masa depan. Oleh karena itu, para ulama, para habaib, dan kaum muslimin, para pejuang dan aktivis Islam, tidak ada lain kecuali harus kembali gantungan kita adalah kepada Islam. Demikian, Pak Slamet. Ya, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Semoga ini menjadi sebuah kesadaran politik baru. Kesadaran politik di atas dasar keyakinan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa menyandarkan bahwa Islamlah yang memberikan jawaban tuntas atas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maka perlu untuk mengacu kepada bagaimana Islam menjelaskan bernegara dan berpemerintahan. Sesungguhnya politik yang dibangun di atas sistem demokrasi saat ini tentu akan menghadirkan berbagai potensi perpecahan, konflik di antara elit-elit politik dan elit kekuasaan demi untuk memperebutkan daging atau tulang belulang dunia lah. Kira-kira begitu. Masya Allah. Dan ini yang tidak kita harapkan semuanya. Semoga ini menjadi sebuah catatan kesadaran bagi umat yang direpresentasikan para ulama kiai untuk terus di jalan dakwah memberikan edukasi kepada umat jalan perubahan hakiki melalui dakwah, karena sesungguhnya dakwahlah sebagai satu-satunya saluran perubahan menuju kepada yang digendaki, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah. Semoga catatan peristiwa ini sebagai bagian dari edukasi politik, penyadaran politik kita semuanya, tahu hakikat yang terjadi di balik semua kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa kekuasaan yang diampu oleh sistem politik demokrasi di atas basis kapitalisme liberalis sekuler ini tidak akan bisa merealisasikan kemaslahatan kepada rakyat, kepada umat, kecuali kalau Pak Jokowi sadar sesadar-sadarnya untuk mengambil Islam sebagai satunya acuan, sebagai referensi untuk menyelenggarakan negara, pemerintahan, dan ini menjadi catatan elit-elit penguasa, calon-calon penguasa baru ke depan agar sesadar-sadarnya mereferens pada nilai-nilai Islam sebagai satu-satunya nilai yang akan bisa merealisasikan kemaslahatan kehidupan manusia. Amin. Terima kasih Ustadz Irwan Saifullah dan terima kasih atas semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya sallallahu murakum jami'an barakallahu fikum. Wa iyyakum.